Hai semuanya, selamat datang kembali bersama Movie Crop. Gimana kabarnya nih? Semoga kalian dan keluarga selalu sehat dan bahagia ya. Di video kali ini Movie Crop akan kembali menceritakan sebuah alur cerita dari sebuah film dengan judul Lord of the Files yang dirilis pada tahun 1990. Nah, gimana kisah dari film ini? Gak usah lama-lama lagi, langsung aja Mi menceritain filmnya. Di awal film terlihat sekelompok anak-anak dari Akademi Militer Amerika Serikat yang sedang menyelam berusaha mencari pelampung untuk menyelamatkan diri mereka di Samudra Pasifik dikarenakan pesawat yang mereka tumpangi jatuh saat menuju arah pulang. Di sana terlihat salah satu anak sedang memegangi sang kapten yang masih hidup namun terluka sangat parah. Lalu setelah mereka berhasil mendapatkan pelampung itu, mereka pun segera menepi ke sebuah pantai yang dekat dari lautan tersebut. Setelah itu mereka pun sampai di sebuah pulau. Dan waktu terlihat mulai gelap, sambil menarik sang kapten yang terluka parah. Dan mereka pun mencari tempat yang sekiranya menurut mereka aman untuk beristirahat. Dan akhirnya mereka pun tertidur. Di keesokan harinya, salah satu anak yang bernama Simon terbangun lebih awal. Karena dirinya yang merasa sangat lapar pun mencoba untuk mengamati pulau tersebut, untuk mencari air tawar agar dapat minum. Dan dia pun menemukannya. Setelah itu Simon pun bergegas kembali kepada kelompoknya dan memberitahukan hal itu kepada teman-temannya. Mengetahui hal itu, semuanya pun langsung terbangun dan bergegas mendatangi di mana tempat air tawar itu berada dan langsung minum dengan sepuasnya. Di sana terlihat anak gendut yang bernama Piggy yang menemukan cangkang keong dan memberikannya kepada Rel. Sementara itu anak-anak yang lain sedang sibuk mencari makanan untuk mengisi perutnya yang pasti terasa lapar dari kemarin. Lalu ketika Rap meniup cangkang keong yang ditemukan Piggy tadi, sontak saja semua anak-anak itu langsung menghampiri Rap. Di sini Rap memberitahukan kepada mereka, jika ada yang mau mengusulkan pendapat mereka, harus memegang cangkang keong tersebut sebagai tandanya. Dan Rap pun juga mengira bahwa pulau ini sama sekali tidak ada penghuninya. Namun mereka haruslah tetap waspada dan terus menjelajah pulau itu untuk memastikan dugaannya. Di sini Piggy mengungkapkan pendapatnya, bahwa mungkin para pembimbing mereka dari pusat tahu bahwa tujuannya adalah pulang. Namun mereka kini tidak tahu bahwa mereka telah terdampar di pulau ini. Namun Rap pun di sini memberikan semangat kepada teman-temannya untuk mempunyai keyakinan bahwa para pembimbingnya dari pusat akan mencari keberadaan mereka ketika mereka telah sadar bahwa anak-anak dari Akmil ini belumlah sampai ke tempat yang dituju. Dan Rap pun mengajak teman-temannya nanti untuk menyalakan api agar memberikan tanda kepada pesawat atau kapal yang lewat, untuk memberikan tanda bahwa di pulau ini ada mereka yang sedang terdampar. Lalu Jack pun menyetujuinya, dan mereka pun berebut untuk memilih ketua sebagai pemimpin mereka. Hingga kemudian Raplah yang terpilih, karena dia memiliki tingkat yang lebih tinggi dibandingkan mereka. Namun Rap sama sekali tidak terlalu memikirkan hal itu. Menurutnya semua sama saja, yang penting mereka bisa bekerja sama, dan mereka pun membuat tanda sesuai perintah Rap. Kemudian Piggy melarang teman-temannya untuk memakan buah-buahan sembarangan, karena Piggy takut buah itu beracun, namun mereka sama sekali tidak memperdulikannya. Namun Jack malah marah, dan dia berkata bahwa dia bisa menjaga dirinya masing-masing. Dan dia pun memiliki keyakinan bahwa mereka di sini pasti akan sulit ditemukan oleh pesawat penyelamat, karena pesawat yang mereka tumpangi jatuh tanpa adanya puing, sehingga tidak bisa dijadikan bukti untuk pencarian mereka. Setelah selesai membuat tenda, mereka pun mengumpulkan kayu dan membawanya ke tempat yang cukup tinggi. Dan Jack pun mencoba menyalakan kayu tersebut dengan menggosokkan kayu. Namun, upaya itu sama sekali tidak berhasil. Beruntungnya Rap memiliki ide yang sangat cemerlang dengan meminjam kacamata Piggy dan memanfaatkan sinar matahari yang diarahkan pada kacamata tersebut, yang akhirnya kayu pun dapat terbakar. Saking senangnya hal itu membuat mereka lupa akan api yang menyala dan membuatnya merembet ke akar pohon yang ada di sekitar sana. Hal itu pun sontak membuat mereka sangat kaget dan berusaha untuk memadamkan dengan susah payah, hingga pada akhirnya mereka pun berhasil. Malamnya mereka bergantian untuk menjaga api ini agar tetap menyala, dengan harapan jika ada pesawat atau perahu yang lewat ke pulau ini bisa melihat mereka yang ada di pulau itu. Di keesokan harinya terlihat Jack dan Rap yang sedang mengobrol, bahwa Rap sangat khawatir jika sang kapten tidak juga kunjung sadar
Dan apakah mereka akan tetap bisa bertahan hidup di sini? Namun Jack meyakinkan bahwa mereka akan tetap bisa bertahan hidup di sini. Dan Jack pun akan mencari makanan untuk mereka semua sambil menunggu bantuan tiba menjemput. Di malam harinya terlihat 4 anak yang sedang menunggu api. Saking laparnya, mereka pun harus memakan daging kadal yang terlihat sangat menjijikan karena mereka tidak tahu bagaimana caranya untuk mencari makanan yang ada di pulau ini. Di pagi harinya terlihat sang kapten terbangun, namun masih belum sadar, yang membuatnya sangat sedih dan sangat kasihan kepada sang kapten. Sementara anak lainnya malah asik bermain-main, yang membuat Rap sangat kesal. Dan memanggil mereka dengan meniup keong, yang menandakan mereka harus berkumpul. Dan saat semuanya telah berkumpul, Rap pun memberitahukan kepada mereka untuk jangan terlalu banyak melakukan hal yang tidak berguna, karena masih banyak hal yang lebih penting yang bisa mereka lakukan. Salah satunya mencari makanan. Di sana ada seorang anak yang bernama Peter, yang menghampiri Rap dan menanyakan kapan dirinya bisa pulang ke rumahnya. Rap pun menjawab dengan bijak bahwa sepatnya mereka pasti akan segera pulang ke rumahnya. Setelah ada kapal atau pesawat yang melihat sinyal asap atau api unggun yang terus mereka nyalakan, walau di sisi lain Jack tidak meyakininya. Dan di malam berikutnya mereka pun tertidur dengan sangat pulas. Lalu sang kapten pun terlihat terbangun. Dia pun mengigau lalu pergi entah kemana. Di pagi harinya mereka semua pun mencari sang kapten. Namun Simon hanya menemukan pakaiannya saja yang tertinggal di sela-sela karang. Namun di sini Simon meyakini bahwa sang kapten masih hidup dan masih ada di sekitar sini. Namun Rap malah berpikir bahwa sang kapten mencoba kabur dengan berenang dari pulau ini, karena mungkin sang kapten ini akalnya telah tidak sehat, yang membuatnya tidak mempunyai perhitungan tentang keselamatannya. Beberapa hari kemudian mereka pun mencoba untuk memburu babi hutan untuk kelangsungan hidup mereka di pulau ini. Sementara Rap, Piggy, dan 3 anak lainnya mencari air minum. Di sana mereka merasa sangat senang ketika ada sebuah helikopter yang melewati pulau itu. Melihat hal itu, Rap pun beralih menuju ke tempat yang lebih tinggi, ke tempat di mana mereka biasanya selalu menyalakan api unggun. Dan setelah sampai di sana, Rap pun langsung berteriak, berharap helikopter itu bisa mendengarnya. Namun sialnya helikopter itu sama sekali tidak mendengar teriakan Rap, sehingga helikopter itu pun pergi begitu saja. Di sini, Rap melihat api unggun yang seharusnya menyala, namun telah padam karena tidak ada yang menjaganya. Rap pun kembali kepada teman-temannya dan mengungkapkan kekecewaannya karena mereka malah pergi berburu semuanya, dan tidak ada yang menjaga api unggun itu seorang pun. Karena kecerobohan mereka, helikopter yang tadi melintas ke sana tidak tahu sama sekali akan keberadaan mereka yang terdampar. Mendengar hal itu, Jack marah dan hampir membuat mereka berkelahi. Beruntungnya ada Piggy yang melerainya. Karena hal itu membuat Jack muak kepada Rap dan Piggy, yang membuatnya memutuskan untuk mencari tempat berlindung sendiri, bersama dengan anak-anak yang memilih untuk mengikutinya. Melihat kenyataan ini, Rap pun tidak bisa mencegahnya, dan akhirnya kelompok ini pecah menjadi 2 bagian. Namun di sini Jack masih bijak, dengan menawarkan jika Rap dan yang lainnya merasa kelaparan, mereka bisa datang ke tempat Jack. Malam harinya datang badai besar yang menghantam pulau itu, yang menyebabkan banyaknya pohon besar yang tumbang, membuat mereka sangat panik untuk menyelamatkan diri masing-masing. Akibat badai besar yang terjadi malam itu, kini pulau ini terlihat sangat berantakan, karena banyak pohon yang tumbang di mana-mana. Namun beruntungnya tidak ada sama sekali korban dari badai tersebut. Di sana kelompok Rap menemukan pohon pisang yang rubuh dan menemukan pisang yang telah matang, yang membuat mereka langsung menyantapnya. Setelah itu Rap dan kelompoknya naik ke atas bukit untuk menyalakan api. Sementara di sisi lain, Jack dan kelompoknya terlihat sedang berburu babi. Dan salah satu dari mereka menemukan gua dan masuk ke dalamnya untuk memastikan bahwa di sana ada kehidupan atau tidak. Lalu ketika dia masuk, betapa terkejutnya dia ketika melihat sesuatu yang menyeramkan, dan langsung berlari sambil berteriak ketakutan. Dan sampailah anak itu kepada Jack dan anak lainnya. Dia kemudian menyampaikan penemuannya itu, yang membuat Jack penasaran dan langsung pergi ke gua tersebut. Di sini Jack pun mendengar suara yang sangat menakutkan, dan membuatnya langsung lari ketakutan. Setelah itu Jack pun menceritakannya, sambil meminta api kepada 2 anak lainnya.
yang merupakan kelompok Rap yang sedang menjaga api, di mana di dekat tempat mereka berteduh ada makhluk yang sangat buas, yang membuat mereka sangat ketakutan, dan langsung melaporkannya kepada Rap. Dan mereka pun tidak mau lagi menjaga api, karena mereka sangat takut kepada makhluk buas yang diceritakan oleh Jack. Dan ketika mereka sedang berbincang-bincang, datanglah ketiga anak yang diperintahkan oleh Jack untuk meminjam pisau. Namun Rap dan Piggy tidak memberikannya, karena pisau tersebut adalah milik kelompok mereka. Di sini kelompok Rap kembali berkurang, dan lebih memilih bergabung pada kelompok Jack, karena kedua anak tadi takut melihat makhluk buas yang diceritakan oleh Jack, dan hal itu membuat Rap sangat sedih. Di malam harinya Jack beserta kelompoknya mendatangi Rap, dan mengambil pisaunya yang membuat Rap sangat kesal. Dan ternyata perbuatannya itu membuat kacamata Piggy rusak, yang membuat Piggy pun menangis. Di pagi harinya Simon mendatangi tempat Jack, dan menanyakan di mana letak gua yang ada makhluk buas yang telah diceritakan oleh Jack. Temannya pun menunjukkannya, walau sebelumnya tidak ingin memberitahukannya. Sementara Jack yang baru kembali berburu, berhasil mendapatkan seekor babi, dan memotong kepalanya lalu meletakkannya di dekat gua, dengan tujuan mempersembahkannya kepada makhluk buas yang ada di dalam gua tersebut. Di sisi lain ketika Rap sedang santai dengan kelompoknya, tiba-tiba saja datanglah Jack dengan kelompoknya. Ia mengundang Rap agar nanti datang ke tempatnya untuk menyantap babi hasil buruannya tadi. Dan ketika hari mulai gelap, Rap, Piggy, dan kelompoknya datang mendatangi kelompok Jack. Di sini Rap merasa sangat aneh ketika melihat tingkah Jack dan kelompoknya, yang bermain berburu makhluk buas, serta Roger sebagai umpannya. Di sisi lain terlihat Simon yang memberanikan diri masuk ke dalam gua itu seorang diri, dengan membawa glow stick untuk tahu kebenaran bahwa di gua itu adalah makhluk buas atau tidak. Dan ternyata selama ini, suara yang didengar oleh Jack itu bukanlah monster, melainkan suara sang kapten. Namun sayangnya kini dia sudah tidak bernyawa. Dan setelah lama memperhatikan sang kapten, membuat Simon menjadi takut, dan langsung lari meninggalkan gua itu. Ketika dia telah sampai, di sana terlihat kelompok Jack yang langsung mengklaim bahwa itu adalah makhluk buas yang selama ini mereka takuti. Dan mereka pun langsung memburu dan membunuhnya tanpa diawasi terlebih dahulu, bahwa sebenarnya itu adalah Simon. Di pagi harinya terlihat Rap yang sangat sedih dan merasa sangat bersalah, bahwa ternyata makhluk buas yang semalam telah dibunuh adalah Simon, yaitu teman mereka sendiri. Mendengar itu, Piggy mencoba untuk menenangkan Rap dan berkata bahwa semua itu bukanlah salah Rap, melainkan karena keadaan yang sangat gelap. Dan pada malam tadi mereka sangat ketakutan. Di malam harinya kelompok Jack kembali mendatangi Rap dan Piggy, yang tak lain tujuan mereka untuk merampas kacamata Piggy untuk dapat menyalakan api. Dan setelah mendapatkannya mereka pun berlari. Di pagi harinya Rap dan Piggy pun mendatangi tempat Jack, dan Rap pun meminta kembali kacamata Piggy. Dan bila Jack membutuhkan api, dia bisa memintanya dengan baik-baik. Namun Jack menolaknya, dan mereka pun berkelahi. Pertarungan mereka pun berhenti ketika Piggy meniup cangkang keong sebagai tanda bahwa dirinya mempunyai usul. Dan Piggy pun menyampaikan usulnya. Roger yang telah siap dari tadi pun langsung menjatuhkan batu tepat di atas kepala Piggy, yang membuat nyawa Piggy melayang saat itu juga. Melihat Piggy yang sudah terkapar tak bernyawa, membuat Rap menghampirinya dengan perasaan yang sangat sedih, lalu mengutuk Jack. Namun Jack di sini malah semakin berani. Dia pun melempar Rap, dan membuat yang lain pun ikut melemparinya, hingga menyebabkan Rap kabur meninggalkan mereka semua. Dan saat Rap beristirahat di persembunyiannya, rupanya Jack bersama kelompoknya mengejar Rap, dan membakar hutan itu dengan tujuan agar Rap keluar dari persembunyiannya. Rap yang sadar akan hal itu pun langsung berlari, dan mereka pun mengejarnya. Setelah menemukan tempat yang aman, Rap pun bersembunyi di situ. Terlihat di sana ada si kembar yang melihat Rap, namun tidak memberitahukannya kepada Jack, karena mereka kasihan kepada Rap. Karena jika Jack menemukannya, pasti Jack akan langsung membunuh Rap. Namun sialnya Roger pun melihat Rap, yang akhirnya membuat Rap terpaksa harus terus berlari menghindar mereka, sementara api di sana terus menyala. Rap terus berlari dengan perasaan hampir putus asa, hingga dirinya sampai di tepi pantai. Dan untungnya, di sana dia bertemu dengan marinir yang baru saja mendarat di pulau tersebut setelah melihat api yang melahap sebagian besar pulau tersebut. Marinir itu sangat kaget
dengan perilaku biadab kelompok Jack. Sementara Rap di situ hanya bisa menangis akan nasibnya karena telah ditinggalkan oleh teman-teman setianya. Hingga akhirnya film pun berakhir. Kebersamaan adalah kunci utama dari suatu keberhasilan. Masalah akan cepat terselesaikan jika kita bersama. Begitupun sebaliknya, kita akan sangat kesulitan jika menyelesaikan suatu masalah berat sendirian. Nah, menurut kamu, pesan apa yang kamu petik dari film ini? Dan seperti biasa nih, dari 1 sampai 10, berapa nilai yang mau kamu kasih buat film ini? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya guys. Itulah alur cerita film Lord of the Flies. Terima kasih yang sudah nonton cerita ini sampai akhir, dan sampai ketemu di pembahasan film selanjutnya. Mimin pamit, dadah!